Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke pertemuan kelima terkait dengan partai politik ya, demokrasi dalam pendidikan demokrasi partai politik ya. Kita lihat dulu pendidikan demokrasi ini meliputi pendidikan formal, non formal, informal, kemudian ada pendidikan formal itu meliputi pendidikan yang dilaksanakan secara berencana, terarah, dicapai melalui kurun waktu lembaga yang memiliki kewenangan melaksanakannya sesuai dengan kurikulum. Contoh universitas, institut, perguruan tinggi, dan lainnya. Nah ini ya, contoh pendidikan formal dalam demokrasi. Kemudian dalam pendidikan formal ini peserta terbatas sebenarnya, mulai dari sekolah dasar hingga PT, ya. Peserta didik terbatas hanya bagi pelajar sekolah. Masalahnya apakah setelah berhasil lulus jenjang pendidikan ada jaminan bahwa terjadi perubahan, kan? Tidak ada juga agar pendidikan berhasil lebih lanjut. Nah, kemudian ada partai politik dan pendidikan demokrasi. Nah ini ya, partai politik itu kumpulan orang yang memiliki ideologi, tujuan dalam rangka menampung aspirasi dan memperjuangkan keinginan sejahtera dalam pemerintahan dengan turut serta menentukan kebijakan suatu negara yang demokratis. Jadi memang partai politik ini wadah untuk menampung aspirasi rakyat sebenarnya dalam membangun negara ya. Tujuan partai politik ini secara umum ya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, ya, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Memang dia dikatakan wakil rakyat untuk memperjuangkan hak rakyat ya. Jadi memang kendaraan partai politik ini untuk mencapai suara rakyat itu sendiri. Jadi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebenarnya secara umum ya. Secara khusus itu memperjuangkan cita-cita dalam kehidupan bangsa dan negara. Nah, fungsi partai politik ini pertama ada pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat, ya, yang memberi kesadaran hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus menciptakan iklim kondusif sebagai perekat persatuan, kesatuan bangsa untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian menyerap, menghimpun, menyalurkan aspirasi politik secara konstitusi dan merumuskan kebijakan negara. Kemudian terdapat partisipasi politik warga negara dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan. Nah ini ya, intinya keadilan rakyat fungsinya ini. Nah, partai politik ini punya hak juga ya, hak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, adil, mengatur mengurus rumah tangga organisasinya, tapi harus sesuai Pancasila ya. Kemudian memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar, tapi tak boleh menyimpang dari nilai-nilai negara. Ikut dalam pemilu, mengajukan calon untuk lembaga perwakilan, mengusulkan pergantian antar waktu anggota, mengusulkan perhentian anggota, pasangan capres, mengusulkan pasangan capres dan cawapres. Nah, jadi memang tugasnya itu lebih ke hak asasi manusia. Kemudian kewajibannya ya, politik itu wajib mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, memelihara mempertahankan keutuhan bangsa, berpartisipasi dalam pembangunan, wajib menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan HAM, melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik yang sehat ya, menyukseskan pemilu, ya, melakukan pendaftaran, memelihara daftar penyumbangan dan jumlah penyumbangan, membuat laporan keuangan secara berkala, dan yang pasti dia menjunjung demokrasi partai politik ini ya, benar-benar sebagai ujung tombak demokrasi untuk mencapai rakyat yang sejahtera. Jadi capaian goalnya itu rakyat sebenarnya. Pendekatan fungsi, hak, dan kewajiban. Ada 3 pendekatan ya dalam partai politik demokrasi. Pertama, membangun kehidupan demokrasi Pancasila. Kedua, pendidikan politik bagi anggotanya. Ketiga, menciptakan iklim kondusif, perekat persatuan, kesatuan. 4, mensejahterakan rakyat.
5. Menyerap perhimpunan dan penyalur aspirasi rakyat. 6. Partisipasi politik warga negara. 7. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan. Nah, syarat peserta pemilu ini ada status badan hukum ya. Partai politik itu status badan hukum, memiliki pengurus 2/3 dalam provinsi, memiliki pengurus 2/3 kabupaten kota, menyertakan sekurang-kurangnya 30% pengurusan parpol di tingkat pusat, memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang dari jumlah penduduk setiap pengurus, ada kantor tetap, kartu tanda anggota menggunakan nama dan tanda gambar. Kemudian parpol peserta pemilu dapat menjadi peserta pemilu ya. Nah, ada pertanyaan nih, dapatkah presiden di impeach? Impeach itu diturunkan ya. Nah, memang ada prosesnya yang sesuai ya. Pasal 7A, pasal 7B UUD 45 mengatur dapat diberhentikan bila terbukti melakukan pelanggaran hukum, pengkhianatan, korupsi, suap, tindak pidana berat, perbuatan tercela, dan tidak memenuhi syarat ya. Istilahnya dia sudah tidak layak atau dia sakit-sakitan. Nah itu ya, jadi bisa sebenarnya diturunkan. Tapi melalui proses ada ini ya, laporan dari DPR ya. Nah ini 7B nih, usul pemberhentian dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan mengajukan permintaan, memeriksa, mengadili, memutus. Jadi kalau terbukti ada kejahatan, diajukan DPR kepada MPR. Terus DPR itu melakukan fungsi pengawasan. Pengajuan DPR dilakukan dengan dukungan 2/3 ya, 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidangnya, minimal 2/3 anggota. Kemudian masuk ke dalam Mahkamah Konstitusi, diperiksa benar tidak presiden atau wakil presiden itu bersalah, yang diadili dengan paling lama 9 bulan ya. Bila terbukti melakukan pelanggaran ya, DPR itu langsung sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian. Kemudian MPR menyelenggarakan sidang untuk memutuskan atau usul dari DPR paling lambat 30 hari. Jadi putusan MK itu nanti diberikan ke MPR ya untuk sidang. Nah, putusan MPR atas usul impeachment dari DPR itu dirapatkan dihadiri 3/4 jumlah MPR yang boleh hadir sekurang-kurangnya minimal 2/3 anggota dari MPR. Kemudian presiden tidak dapat membukukan atau membubarkan DPR. Jadi benar-benar bentuk dari demokrasi itu DPR itu mengawasi presiden. Presiden bersalah bisa diusut oleh DPR, DPR memasuki ke pengadilan, ketika di pengadilan Mahkamah Konstitusi dikatakan bersalah, dilempar ke MPR dan MPR dapat memakzulkan atau mengimpeachment presiden atau wakil presiden. Nah ini ya, menentukan syarat persetujuan minimal 3/4 anggota DPR untuk menggunakan hak pendapat bertentangan dengan konstitusi putusan MK. Nah ini dalam putusannya memperingan ketentuan usul pemberhentian presiden dan wakil presiden. Syarat gugatan sebelum putusan MK itu harus disetujui dulu 3/4 anggota DPR ya, sesuai dengan anggotanya sekarang ya, ini 420 masuk 60, disetujui 2/3 anggota DPR ya. Jadi sebelum ada putusan MK itu harus disetujui 3/4 anggota MPR, terus kemudian setelah diputus disetujui 2/3 anggota DPR. Nah ini ya, jadi ada ini ya bagannya. Nah, itu sedikit terkait dengan partai politik, demokrasi, dan pemakzulan presiden. Artinya memang DPR itu memiliki fungsi untuk membela rakyat ya. DPR itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, diusung partai politik, menghasilkan DPR,
Dan DPR itu harus membahagiakan rakyat, dan rakyat kembali lagi mengusul partai yang untuk membahagiakan rakyat itu sendiri. Itu terkait dengan pertemuan kita. Terima kasih. Kita lanjut ke pertemuan berikutnya.